musallin. Udah azan, Cung. Salat isya yuk. Yaudah yuk. Waduh, Di pendopo tuh ada. Ayo. celaka. Sini. Ada info. Sini, Cung. Duduk. Ada apa nih? Info apa nih? Saya baru saja mentadabburi salah satu ayat yang ada di surat Al-Maun. Masya Allah. Bunyi ayatnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ih. Berarti kita celaka. Kita selama ini sholat, kita celaka. Mulai sekarang kita tidak boleh sholat lagi. Dan kita harus sebarkan informasi ini kepada orang sebanyak-banyaknya supaya mereka sadar. Sebentar, Kang. Sebelumnya, emang guru sampean gak pernah ngajarin sholat ya? Ya enggak, saya gak punya guru. Saya kan langsung belajar dari Al-Quran. Ente kadang-kadang, Cung. Orang kayak beginian ya, belajar dari Google, ilmunya ketugel. Apalagi tanpa guru, jelas keliru. Lebih-lebih cuman belajar terjemahan. Jelas gurunya setan. Kang, itu ayat masih ada lanjutannya. Coba tolong baca lagi. Alladziinahum. Se. Bacanya aja salah. Allazina dibaca aladzina mani orang. Astagfirullahalazim. Nah, yang benar tuh alladzina-hum an sholatihim sahun. Tuh. Yaitu orang-orang yang melalaikan dari sholatnya. Maksudnya orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Oh, gitu. Jadi belajar agama itu harus ada gurunya. Kenapa? Karena di setiap ayat-ayat Al-Quran ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabbihat. Ayat yang muhkamat adalah ayat yang maknanya jelas, mudah dipahami. Dan ayat yang mutasyabbihat adalah ayat yang maknanya samar, tidak boleh dipahami sembarangan. Nah, agama itu ibarat listrik dan Al-Quran itu ibarat kabelnya. Sementara guru ibarat petugas PLN. Yang bisa menjadi petugas PLN bukan sembarang orang, tapi hanya yang sudah langsung belajar dengan ahlinya. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran dengan bimbingan dari guru langsung itu ibaratkan orang yang memasang lampu dengan memasrahkan kepada petugas PLN. Hasilnya listrik bisa dialirkan secara baik sehingga lampu dapat menyala dengan terang benderang. Karena apa? Karena yang memasangnya sudah ahli. Sedangkan orang yang memahami Al-Quran dengan tanpa guru hanya terjemahan saja, itu ibarat orang yang memasang kabel sendiri dengan tanpa keahlian dasar yang kuat. Akhirnya bukannya malah mendapat penerangan, malah konslet karena sambungannya salah. Nah ini nih, bukannya mati syahid, malah mati sangit. Niatnya jahat, malah jadi jahat. Nah, silsilah keilmuan kita, santri Amsilati, itu jelas. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, Syekh Qasim bin Muhammad, Syekh Ja'far As-Siddiq, Syekh Abi Yazid Taifur Al-Bistami, Syekh Abil Hasan Ali Al-Harqani, Syekh Abi Ali Al-Faddal, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abil Halik Al-Ghajdwani, Syekh Arif Ar-Riwikari, Syekh Mahmud Al-Anjir Faknawi, Syekh Ali Ar-Rumaitini, Syekh Muhammad Baba As-Samasi, Syekh Amir Kullal, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Muhammad bin Alaiddin Al-Attar, Syekh Yaqub Al-Jarhi, Syekh Ubaidillah Al-Ahrari, Syekh Muhammad Az-Zahid, Syekh Darwis Muhammad, Syekh Muhammad Al-Hawajiki, Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, Syekh Ahmad Al-Faruqi, Syekh Muhammad Maksum, Syekh Saifuddin, Syekh Nur Muhammad Al-Badwani, Syekh Habibillah, Syekh Abdillah Ad-Dahlawi, Syekh Khalid Al-Baghdadi, Syekh Sulaiman Al-Quraimi, Syekh Ismail Al-Barusi, Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, wa Syekh Muhammad Al-Hadi, wa Syekh Mansur Soloh, wa Syekh Salman Dahlawi Pepongan, wa Syaihina wa Murabbi Ruhina Taufiqul Hakim, yang mana sanad tersebut
sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, guru dan sanad keilmuan itu penting dan tidak bisa dipisahkan dari agama. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Kami, Santri Amsilati Darul Falah Bangsri Jepara, memegang teguh aswaja Amsilati NKRI harga mati.